Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang kita pelajari pada malam hari ini yaitu tentang persembahan persepuluhan, ya. Persembahan persepuluhan. Nah, saudara, memang sekarang lagi ngetren ya, banyak kontroversi tentang persepuluhan. Ada yang bilang nggak perlu lagi bayar persepuluhan. Ada yang bilang harus dengan disertai ancaman-ancaman ya dan sebagainya. Versinya macam-macam ya. Nah, Bapak Saudara, supaya kita tidak terombang-ambingkan ya. Di sini kita membahas tentang persepuluhan bukan berarti ya saya dengan trik mengkhotbahkan ini lalu menyuruh Bapak Ibu Saudara memberikan persepuluhannya kepada kami gitu ya. Tidak. Tapi kami hanya mencoba untuk menjelaskan ya sesuai dengan versi kebenaran Alkitab sehingga apapun gerejamu ya, apapun ya organisasinya, kita kembali kepada Alkitab ya, karena setiap organisasi itu ya berbeda-beda ya. Nah, saudara, cara memandangnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan pelajaran tentang persembahan persepuluhan pada malam hari ini. Kita mulai ya dari asal mulanya. Asal mula persepuluhan itu bagaimana? Ya, persepuluhan. Bapak Saudara, kita tahu sejak Abraham atau Abram sebelum namanya diubah menjadi Abraham, dulu namanya Abram. Abram memberikan persepuluhan hasil jarahannya kepada Melkisedek sesudah ia mengalahkan 4 raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer yang telah merampok Sodom di mana Lot tinggal. Orang yang beriman kepada Allah, Abraham selalu mempersembahkan 1/10 hasil yang mereka terima kepada Tuhan. Jadi saudara, munculnya kata persepuluhan itu terjadi ketika Abraham setelah menang perang, ya, lalu ada satu imam yang disebut Imam Melkisedek Raja Salem itu membawa roti dan anggur. Ya, dia menyongsong Abraham lalu memberikan selamat atas kemenangannya itu. Nah, dari situlah Abraham digerakkan untuk memberikan 1/10 dari apa yang telah dia dapatkan dari hasil kemenangan ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada Abraham melawan 4 raja itu. Coba kita lihat ayatnya dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 14 ayat 18 dan 20 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan saudara, ya, kalimat terakhir ini, ya. Ketika Melkisedek Raja Salem itu memberikan berkat kepada Abram, ya, lalu dikatakan lalu Abram memberikan kepadanya 1/10. Ini ada kata 1/10 dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang beriman, orang percaya, ya. Sering kita dikatakan bahwa orang beriman itu adalah keturunan daripada Abraham. Dan kita kadang-kadang juga klaim ya, bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, mau berkatnya bukan? Nah, apa yang dialami oleh Abraham? Dia menjadi diberkati karena tangan Tuhan menyertainya. Sehingga walaupun peperangan itu ya kelihatannya tidak seimbang.
Siapa sih sebenarnya tentaranya Abraham? Abraham itu nggak punya tentara militer. Itu hanya gembala-gembala ternaknya saja. Tapi dia bisa menang dengan 4 raja-raja itu loh. Ini kalau bukan penyertaan Tuhan nggak mungkin. Ini semua karena Tuhan. Amin. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kita menerima berkat Abraham itu juga. Nah saudara, kalau Anda mengakui sebagai keturunan Abraham, ada berkat Abraham juga sampai kepada kita, kita juga harus melakukan seperti apa yang Abraham pernah lakukan. Ya, di mana Abraham ini ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia nggak lupa membayar 1/10 diberikan kepada Tuhan melalui diberikan kepada seorang imam yang hadir pada saat itu. Ya, nah itu asal muasalnya, asal mula terjadinya persepuluhan. Nah, terus saudara, ternyata cucunya Abraham, ya, namanya Yakub, ketika dia lari karena dikejar oleh kakaknya, yaitu Esau. Jadi ketika Yakub melarikan diri dari Esau, ternyata Yakub juga berjanji mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan. Baca Kejadian 28 ayat yang ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Wah, pernyataannya dari Yakub ini luar biasa ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, Anda tahu ya bagaimana Tuhan menyelamatkan Yakub dari kejaran Esau itu. Lalu ketika dia capek, dia tiduran, ya, dia melihat tangga yang sampai ke surga. Melihat malaikat surgawi naik turun melayani dia. Nah, dilawat oleh Tuhan. Sampai dia bilang, tempat ini sekarang namanya Bet-El. Nah, kalau ada gereja Betel, ya, itu dari kata Bait-El. Ya, Bait-El, Bet-El. Ya. Bait itu rumah, El itu Allah. Tempat ini adalah rumahnya Allah. Lalu dia bukan hanya dari situ saja menyebut tempat itu sebagai Betel. Tapi dia katakan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dia berjanji, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda perhatikan, 2 orang ini, kakek dan cucu ini ya, Abraham dan cucunya namanya Yakub, sama-sama bicara tentang persembahan persepuluhan. Nah, ketika saya membandingkan sikap daripada 2 orang ini, ya, Abraham, dia diberkati, diberi kemenangan, lalu karena dia melihat kemenangan itu sudah terjadi, dia langsung potong 1/10 dikasih kepada Tuhan. Yakub, ya, dia belum diberkati. Kapan Yakub diberkati? Anda tahu ketika dia ketemu dengan Laban, tuh ya. Kerja di Laban, dapat 2 istri, anaknya Laban, dapat ternak yang banyak karena Tuhan menyertai dia, betul? Jadi ketika di Betel itu, Yakub itu belum diberkati. Tapi dia mengerti Tuhan menyertai dia. Sehingga dia berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Menurut Bapak Ibu Saudara, ya, sikap mana yang lebih baik? Sikapnya Abraham atau sikapnya Yakub? Tujuannya sama. Mereka mau bayar persepuluhan. Ya, 2 orang yang punya etikat untuk bayar persepuluhan. Abraham setelah diberkati, dia membayar persepuluhan. Yakub, kalau Tuhan memberkati aku
akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mana yang lebih baik, saudara? Ada yang bilang Yakub, ya, ada bilang juga, ada juga yang bilang Abraham, saudara. Tapi menurut saya, saudara, ya, yang lebih baik adalah sikapnya Abraham. Ya, ketika dia diberkati, dia langsung potong. Kalau Yakub itu, ya, dia belum terima berkat. Banyak sekali saya pertemukan, saudara, orang-orang yang berdoa, Tuhan, kalau engkau memberkati aku akan setia bayar persepuluhan. Tapi faktanya, ketika sudah diberkati, nggak bayar tuh. Ya, nah, saya bukan sedang menyindir, ya. Tapi saudara, faktanya banyak orang bersikap seperti itu. Kenapa saya pilih? Saya suka dengan caranya Abraham daripada caranya Yakub. Walaupun dipakai kata sangat-sangat antusias dan luar biasa, kepadaku akan selalu kupersembahkan, ya, selalu akan. Karena dia belum diberkati. Kalau sudah diberkati, betulkah dia mau bayar atau enggak? Tapi kalau Abraham pasti, ketika berkat itu telah diterima, dia tidak segan-segan, tidak tunda-tunda. Ketika berjumpa dengan Melkisedek, nggak usah mikir-mikir, dia tahu kewajibannya. Dia langsung perintahkan anak buahnya, sisihkan 1/10. Kasih kepada imam itu. Bayar itu persepuluhannya. Nangkep, saudara? Ya? Nah, banyak orang kadang-kadang obrol janji, setelah diberkati benar-benar oleh Tuhan, ternyata dia ingkar janji. Nah, saudara, itu hanya perbandingan sikap. Tapi saya percaya, Yakub juga bayar persepuluhan sih. Ya. Nah, dari dua orang yang sudah bayar persepuluhan ini, kemudian persembahan persepuluhan itu ditetapkan sebagai peraturan dalam hukum Taurat bagi segenap bangsa Israel pada waktu Musa menuliskan kitab Taurat. Ya, jadi akhirnya hukum persepuluhan itu masuk dalam aturan Taurat. Ditulis oleh Musa. Jadi ini menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh Bani Israel. Harus bayar persepuluhan. Yang memulai siapa? Abraham, ya, dilanjutkan oleh Ishak dan Yakub, lalu untuk bangsa Israel semuanya. Nah, pada waktu itu ditetapkan, saudara, yang termasuk sebagai persembahan persepuluhan adalah segala hasil bumi, ternak, dan pendapatan berupa uang. Ya, Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Terus ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, saudara, karena pada waktu itu harta mereka adalah ternak, saudara, ya, serta hasil bumi. Jadi untuk ternak itu, mereka ternak itu setiap mau masuk, ya, ke kandang itu dihitung dengan tongkat gembala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-10 ditarik ini, set, dipisahkan. Ini punyanya Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10, ini punyanya tuh. Kalau dia punya 100 kambing atau domba, berarti berapa? Yang dipisahkan untuk Tuhan? 10. Setiap hitungan ke-10. Nah, kita yang terima berkat, ya, mungkin uang atau apa saja yang Anda terima dari Tuhan. Lalu kita nyanyi, hitung berkatmu satu-satu, ya. Ingat, apa? Tuhan janganlah lupa. Kita kadang-kadang kayak enakan ngitung, ya.
Wah, tapi yang ke-10 tidak disisihkan. Tetap dimasukkan ke dompet, tuh ya. Pokoknya kalau dihitung, ya, lembar ke-10 miliknya tuh Tuhan. Jadi kalau dapat 10 juta berarti berapa? Setiap 1 juta. Itu miliknya tuh Tuhan. Kalau dapat 1 juta, 100.000, ya, hitungannya 1/10-nya dari apa yang engkau terima dari Tuhan sebagai berkat, baik itu apa, binatang atau tumbuh-tumbuhan atau uang sekalipun, ya, potong 1/10-nya dan 1/10 itu diklaim itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kita punya kewajiban untuk menyerahkan atau membayar. Persepuluhan itu alasannya adalah karena persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Ayat yang sering, ya, yang paling sering dipakai untuk menjelaskan tentang persepuluhan adalah yang ditulis di dalam kitab Maleakhi. Nah, Maleakhi 3 ayat 8. Perhatikan di sini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kami berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahanku khusus. Ya, Nabi Maleakhi mengingatkan di sini, bolehkah manusia menipu Allah? Lalu hal tipu menipu itu dikaitkan dengan cara bagaimana kami menipu Allah mengenai persembahan persepuluhan dan persembahanku khusus. Jadi orang yang nggak membayar persepuluhan itu disebut penipu, menipu Allah. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Alkitab bukan hanya mengatakan Anda penipu, ya. Nah, sebelumnya tadi kan dikatakan ada 2 jenis persembahan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sebelum lanjut persembahan persepuluhan, apa itu persembahan khusus, saudara? Keluaran 25, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadanya itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain krimisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan, untuk baju efod dan untuk tutup dada. Nah, saudara, Anda perhatikan yang di headlight ini ya. Persembahan khusus itu adalah ya kepada orang yang ya terdorong hatinya. Haruslah kau pungut persembahan khusus. Jadi persembahan khusus itu beda dengan persepuluhan. Di luar jumlah dari persepuluhan itu. Jadi diambilnya dari mana persembahan khusus itu? Dari 90%. Bukan dari 10%. 10% itu harus bulat, ya, hitungannya. Nggak boleh dicampurkan. Ketika Anda mempersembahkan persembahan khusus, Anda nggak boleh pungut, nggak boleh ambil dari ya persepuluhan itu. Ini hal yang berbeda. Dan nggak semua orang, hanya orang-orang yang terdorong hatinya. Apa saja yang dipersembahkan? Kalau dari jenis-jenis yang dipersembahkan tadi, itu adalah kebutuhan-kebutuhan untuk ya kegiatan-kegiatan di tabernakel itu ya. Kain ungu, baju efod itu untuk imam, minyak urapan, ya, minyakin dan sebagainya. Itu untuk semua keperluan-keperluan yang dibutuhkan baik di halaman ruang kudus maupun ruang maha kudus. Kalau ada yang terdorong, ya, nah silakan. Tapi bukan diambil dari persepuluhannya itu. Jadi saudara, tentang ya persembahan khusus itu
Hanya orang-orang yang terdorong. Ya. Jadi ketika mungkin Anda melihat, wah di gereja kok itu udah mau roboh gitu ya. Atapnya udah bocor semuanya itu ya. Wah, ketika Anda melihat seperti itu, lalu Anda tergerak, terdorong untuk membetulkan, untuk apa? Untuk beresin dan sebagainya. Lalu Anda yang handle semuanya. Nah, dari situlah ya, Anda mempersembahkan, disebut persembahan khusus. Karena Anda terdorong di situ ya. Terdorong. Nah, terdorong lalu Anda lapor ya. Nah, akhirnya Anda berikan itu sebagai dinamakan sebagai persembahan khusus ya. Nah, kembali kepada persepuluhan sekarang. Jadi bila seseorang tidak memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, ia dianggap tadi menipu Allah, betul? Bahkan seringkali Roh Kudus bahkan menegur seseorang dengan memakai kata mencuri. Bila seseorang tak mempersembahkan persepuluhannya. Juga sering dipakai istilah membayar persepuluhan sebagai ganti memberi persepuluhan. Karena arti kata memberi mengandung arti Andalah pemilik barang yang Anda berikan itu. Amin. Padahal Alkitab menyatakan bahwa persepuluhan itu dari awal sekali, sejak ditaruh di tangan Anda, sebenarnya adalah milik Tuhan, bukan milikmu. Jadi orang yang nggak membayar persepuluhan, bukan hanya dibilang sebagai penipu. Roh Kudus kadang-kadang memakai istilah mencuri. Karena apa? Anda tidak memberikan, mengembalikan apa yang bukan menjadi hak Anda. Menjadi milik Anda. Karena persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan, sebenarnya ya, ketika seseorang mempersembahkan persepuluhan, mereka tidak memakai istilah memberi. Kenapa? Kalau dipakai istilah memberi artinya seolah-olah itu dari Anda untuk Tuhan, ya. Yang lebih tepat adalah ketika seseorang membayar persepuluhan, mereka mempersembahkan persepuluhan, mereka itu sedang membayar atau mengembalikan miliknya Tuhan. Betul? Mengembalikan Tuhan, bukan memberikan. Ya, bukan memberikan. Membayar miliknya Tuhan. Nah, karena apa? Persepuluhan itu bukan milikmu. Persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Nah, saudara. Kenapa kita harus membayar persepuluhan? Kenapa Tuhan ya melakukan ini? Ada tujuannya, saudara. Supaya setiap orang yang taat, mereka akan mendapatkan janji berkat berkelimpahan. Mempersembahkan persepuluhan kepada Allah adalah tindakan untuk menghormati haknya Allah. Ya, jadi seseorang yang mempersembahkan persepuluhan, mereka sebenarnya sedang menaruh rasa hormat kepada Allah. Kadang-kadang kita berpikir Allah itu butuh duit Anda. Enggak. Allah yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang menciptakannya. Berapa persen, saudara? Kalau Anda mau membantu Allah dengan persepuluhanmu. Betul ya? Nah, saudara, ya. Jadi ketika Anda memberikan persepuluhan tadi itu, Anda sedang belajar untuk taat dan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Karena Anda sedang menghargai. Ya, menghargai apa yang menjadi haknya Allah. Amin. Jadi ketika diserahkan pada Tuhan, Tuhan mengangguk-angguk. Nah, ini orang yang menghargai hak saya ini. Bukan berarti Allah itu butuh. Enggak, ya. Bukan persoalannya itu. Yang dilihat oleh Allah adalah nilai ketaatan dan hatimu yang menghargai, menghormati Allah di sini. Nah, ketika Anda punya hati
ya punya sikap menghormati Allah. Nah, bila Anda menghormatinya, ia juga akan menghargai hak Anda, yaitu ia akan memberikan berkat-Nya yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Baca ayat 10 dari Maleakhi pasal 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah-kelimpahan. Amin. Tuhan bilang, bagi orang-orang yang menghormati Allah dengan mengembalikan persepuluhan, menaruh hormat, ya, kepada Allah, Tuhan katakan, aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan menghormati Anda. Tuhan menghargai Anda kalau Anda setia membayar persepuluhan. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah mulai sadar dan Anda perlu untuk membayar persepuluhan, kemana persepuluhan itu? Kepada siapa diberikan? Ya, jadi pertanyaannya adalah siapa yang berhak menerima persepuluhan? Dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa persembahan persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan agar ada persediaan makanan di rumahnya. Pertanyaannya, kalau dibawa ke rumah Tuhan agar ada persediaan makanan di rumahnya, jadi untuk siapakah persediaan makanan itu? Tentu bukan untuk rumah Tuhan itu atau gedungnya, betul? Tetapi untuk para imam yang melayani di rumah Tuhan itu. Sekarang kalau kita hubungkan dengan kondisi di Perjanjian Baru, dalam masa Perjanjian Baru ini, siapakah yang menjadi imam-imam yang berhak menerima persepuluhan itu? Jadi saudara, ketika bangsa Israel itu ya mengumpulkan persepuluhan, bangsa Israel itu ada 12 suku ya. 11 suku itu punya kewajiban untuk membayar persepuluhan. Kenapa? Karena 11 suku itu bekerja. Karena bekerja dia ada income-nya. Tiap bulan itu ada income, ya, ada income. Satu suku itu dikhususkan sebagai suku imam, namanya suku Lewi. Jadi 11 suku itu kumpulkan ya persepuluhannya ke rumah Tuhan, lalu dibagikan kepada orang-orang Lewi yang bekerja di rumah Tuhan, yang melayani Tuhan, yang disebut imam itu pada masa Perjanjian Lama. Jadi persepuluhan itu bukan untuk gedungnya, persepuluhan itu untuk imamnya, betul? Orang yang melayani di rumah Tuhan. Nah, kalau kita bicara imam sudah, sekarang dalam Perjanjian Baru, siapa yang disebut imam? Ya, sejak seseorang dilahirkan baru, ia adalah imam-imam yang berkerajaan. Ya, nah, baca beberapa ayat dulu ya. Ini di Perjanjian Lama tadi, Imamat 27 sampai 30 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari benih di tanah maupun dari buah pohon adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan khusus. Bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini hukum untuk orang-orang yang menjadi imam di Perjanjian Lama. Sekarang Perjanjian Baru. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ada lagunya ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengalami kelahiran baru. Disebut sebagai bangsa terpilih, sekaligus dijadikan imam yang berkerajaan dan bangsa yang kudus. Jadi setiap orang yang dihimpun oleh Allah. Kalau dulu ketika Allah menjadikan bangsa Israel itu, ya, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata firman-Nya, aku akan jadikan engkau milik kesayanganku sendiri, gitu ya. Bangsa yang kudus dan menjadi imam, ya. Karena gagal hanya satu suku yang jadi imam. Sekarang saudara, di perjanjian baru janji ini diberikan lagi. Setiap orang yang lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah orang yang terpilih sekaligus menjadi imam perjanjian baru. Jadi imam itu bukan hanya pendeta. Semua orang yang lahir baru, mereka adalah imam. Ya. Di sini ada beberapa yang hadir malam hari ini. Ya. Walaupun Anda mungkin hanya ibu rumah tangga, ya, kegiatan Anda hari ini mungkin ya ngomong cucu gitu ya. Nah. Anda juga imam. Amin. Imamnya Allah. Jadi namanya melayani itu bukan hanya di panggung, di mimbar saja. Dalam segala aspek pekerjaan Anda itu, lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Nah, saudara. Ya, ketika hidupmu kau kaitkan dengan Tuhan, engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang menjabat sebagai imam. Amin. Imamnya Allah. Engkau adalah imam. Kalau Anda imam dan persepuluhan tadi itu dibawa ke rumah Tuhan untuk imam, artinya juga bisa untuk Anda. Betul? Bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya. Jadi semua orang yang lahir baru, ya, bahwa semua orang yang telah dilahirkan baru dalam kerajaan surga berhak menerima persepuluhan. Bukan. Lah Pak, itu ya. Masa sih seperti itu? Ya. Nah, tapi saudara, akan sangat ganjil bila orang-orang kaya yang mengalami kelahiran baru terus menjadi imam, lalu menerima persepuluhan dari mereka yang tak mampu atau miskin. Jadi, bagaimana cara orang perjanjian baru, ya, cara yang benar untuk memberi persepuluhan itu? Orang perjanjian baru adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena Anda adalah anak Allah. Anak Allah itu cirinya dua. Kemana-mana membawa damai, berbagailah orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau engkau dipimpin oleh Roh, kamu adalah anak Allah. Jadi dua itu. Nah, dalam hal persepuluhan ini, perjanjian baru adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Karena persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan, amin, bukan milikmu. Cara yang benar untuk memberi persepuluhan adalah dengan meminta Roh Kudus berbicara kepada siapa itu harus diberikan. Dan ia akan berbicara di hati Anda. Amin. Persepuluhan miliknya Tuhan, bukan? Tugasmu cuma apa? Ngitung berkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya disisihkan. Sisihkan dulu. Ya. Tugasmu adalah menyisihkan.
pisahkan dari yang 90 itu. Yang 10 itu khususkan, ini bukan milikku, ini miliknya Tuhan. Nah, ketika akan memberikan, yang memutuskan siapa? Bukan Anda. Tanya sama yang punya duit. Tanya sama yang punya 1/10 tadi itu. Anda angkat, Anda berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini milikmu, ini uangmu. Engkau mau berikan kepada siapa? Betul? Kurang jelas. Saya ulang lagi ya. Tugas Anda hanya memisahkan, menyisihkan. Amin. Ketika engkau mau memberikan, yang punya hak untuk menentukan bukan Anda. Yang punya hak untuk menentukan adalah yang punya duit. Yang punya 1/10 itu. Siapa? Tuhan. Anda tanya, Tuhan, ini uangmu, ini 1/10 ini, ya, punyamu ini, engkau mau berikan kemana? Kepada siapa? Nah, nanti saudara, Tuhan akan mengatur. Umpama sudah 1/10-nya itu ada 1 juta umpama ya. Karena berkatnya 10 juta, 1/10-nya 1 juta. 1 juta ini Anda tanya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, berikan kepada imam A dan imam B. Tanya juga, A berapa, B berapa? Kalau Tuhan bilang si A 300, yang B 700. Ya maunya Tuhan. Bukan mau Anda. Jangan Anda sendiri yang berpikir mau tak pecah 10 ya, bagi ke gini. Enggak. Yang memutuskan bukan Anda. Ingat nih. Anda harus bisa menghormati haknya Tuhan. Ini punyanya Tuhan. Kalau Anda mau dihormati oleh Tuhan, belajar menghormati Tuhan. Dalam 1/10 ini. Saya tidak bicara tentang nominal duitnya, bukan. Ya, tapi value-nya itu, ya, di sini nih. Jadi Anda harus ada nilainya di hadapan Tuhan itu. Anda didapati taat, ya, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah, dengan cara apa? Tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan semuanya kepada 1 orang, ya sudah. Ya. Atau berikan kepada gereja ini. Tunduk saja kepada Tuhan. Kirim ke desa-desa. Ya, pelayanan di desa. Taat aja. Ada 1 orang saudara, ya, karena dia nggak mengerti ya ketika Tuhan bilang kasih ke hamba-hamba Tuhan di desa. Dia nggak kenal, awam sekali ya. Tahu-tahu dia ingat, saya punya cerita, saya punya pengalaman, ya punya rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Dia tanya sama Pak Gideon, Tuhan bilang 1/10 saya suruh kasih. Saya pikir kasih saya, nggak tahunya kasih ke hamba Tuhan desa ya. Nah, jadi baru koma gitu, dak diduk. Ya. Nggak tahunya untuk hamba-hamba Tuhan desa, Pak Gideon kan punya kenalannya, gitu ya. Tolong Pak, gitu. Bisa nggak Bapak hubungkan kami dengan mereka? Saya kasih nomor telepon mereka. Saya kasih beberapa gini, coba ngobrol aja dengan mereka. Mana yang Tuhan suruh, gitu ya. Nah, saudara, bisa seperti itu, ya, terjadi. Nah, nanti saudara, Anda lihat, ketika engkau taat, tiap bulan, ya, nanti berkatmu akan nambah. Karena apa? Tuhan bilang, orang yang taat bayar 1/10 ini, akan diberkati oleh Tuhan, dengan melimpah-limpah. Betul? Bahkan Tuhan bilang, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit. Kenapa? Tuhan sedang melihat orang yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dan punya hati taat kepada Tuhan. Amin. Kunci diberkati itu cuma 1. TAAT. Ishak taat.
Makanya dia diberkati Tuhan jadi kaya, semakin kaya, tambah kaya, dan kian lama kian kaya. Amin. Nah, ini unsur ketaatan tuh yang dicari oleh Tuhan dari diri Anda ketika berurusan dengan yang namanya persepuluhan. Nah, bahkan ini akan menjadi latihan yang terbaik untuk Anda mulai belajar mendengar suara Tuhan. Dengan mentaati pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membuat adanya keseimbangan dalam tubuh Kristus. 2 Korintus pasal 8, 13, 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Tujuan supaya ada keseimbangan. Tanya Tuhan. Yang butuh banyak akan dapat banyak. Yang butuh sedikit akan dapat sedikit. Keseimbangan. Ya. Kalau mau tanya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang saudara, ada gereja-gereja ya yang pakai istilah ketika menghimbau jemaatnya untuk membayar persepuluhan, lalu ditekankan harus ya diberikan kepada gereja, ya. Nah, apakah harus diberikan kepada gereja? Pada umumnya, para gembala sebuah gereja akan menekankan dengan sangat bahwa persembahan persepuluhan itu harus diberikan kepada gereja di mana jemaat itu berjemaat, dengan menekankan kalimat dalam Maleakhi 3 ayat yang 10, ya. Tadi dikatakan bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaannya, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, saudara, ini bukan masalah ke gereja atau kemana. Satu aturan yang berbau keharusan selalu mencerminkan hukum Taurat. Sedangkan kita tahu orang perjanjian baru tidak lagi berada di daerah yurisdiksi Taurat, tetapi di daerah hukum roh. Amin. Jadi bukan harus. Kalau ditekankan harus, berarti Anda ditaruh lagi di bawah yurisdiksi payung hukum Taurat. Balik lagi. Padahal Yesus sudah memerdekakan kita dari Taurat. Tuntutan hukum Taurat sudah dibayar oleh Yesus. Supaya kita terlepas dari ancaman kata harus itu. Tapi kewajiban itu harus Anda jalankan juga. Kalau enggak ada konsekuensinya juga. Amin. Nah, cara yang benar, saudara, dalam membayar persepuluhan, cara yang benar adalah dengan setiap kali kita bertanya kepada Roh Kudus, kemana kita harus menyerahkan persepuluhan milik Tuhan itu. Bukan dengan otomatis selalu mengikuti keharusan yang diajarkan di gereja itu, dengan selalu membawa persepuluhan itu ke gereja. Tentu saja, Roh Kudus juga akan menyuruh jemaat itu memberikan persepuluhannya kepada gereja itu pada suatu waktu dan kepada gereja lain, atau pelayanan pekerjaan Tuhan yang lain pada waktu lain, atau kepada hamba Tuhan setempat, atau yang di luar gereja itu pada kesempatan yang lain. Ya, nah, saudara, jadi nggak harus ke gereja dan sebagainya. Nurut pimpinan Roh Kudus. Ya, saudara, kami pernah ya diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk satu sinode gereja. Ya, kami Pak Andreas, Bu Dorcas, Pak Daud Raubun, ya, dulu ada Akula Hindra, Tony Wibawa, Bu Yanti Raja Kukuk, ya, itu tahun-tahun itu ya. Lalu kita namakan gereja kita dulu adalah Gereja Rumah Doa Segala Bangsa. Sekarang dilanjutkan oleh Ibu Dorcas Daud. Nah, saudara, ini kita terapkan. Kami bukan gereja besar. Waktu itu, ya, sewa bulanan aja itu empot-empotan juga tuh. Sewa satu lantai itu ya, di Plaza Sentral tuh, mau bayar tahunan tuh, wah, selalu empot-empotan ya. Tapi, saudara,
Ketika kami mengalami kekurangan, kami lapor ya kepada pembimbing kami, yaitu Pak Andreas. Pak, ini gimana Pak? Ya, tiap bulan kayaknya tekor gitu ya. Nanti kalau gitu sampai tahun depan mesti perpanjang dan sebagainya, kayaknya nggak ada duitnya. Pak Andreas bilang gini, gimana dengan persepuluhan? Justru itu Pak, gitu ya. Kami terapkan seperti ajaran kita. Kita nggak tekankan harus di gereja ini, jemaat untuk bayar ini. Dan memang dampaknya Pak, nggak banyak bayar persepuluhan masuk ke sini juga Pak. Gitu. Banyak yang keluar, ke mana menurut pimpinan Roh Kudus dan sebagainya. Nah, mulai sekarang dari kalian. Jadi kita pengerja-pengerja ini lalu sama Pak Andreas di ini. Pak Andreas bilang, saya gitu ya, sebagai pemimpin di sini, saya sekarang sudah bukan persepuluhan lagi. Saya sudah 30%. Ya, 30%. Dari ketaatan 1/10, naik, sekarang ketaatan sudah sampai 30%. Nah, coba kalian tingkatkan. Kalau kalian mau ingin melihat jemaat itu taat, dimulai dari pemimpinnya. Akhirnya kami sudah ya, memulai menambah. Ya. Ada yang langsung bilang, Pak saya sudah mulai ya 15%, oh bagus. Gitu ya. Nah, saya bilang, Pak saya 11%. Bagus, lebih dari 10 kan. Pokoknya mulai belajar, melebihi dan sebagainya gitu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika tempat yang kita pakai itu sudah mulai banyak orang, dan sebagainya, perlu perluasan dan sebagainya ya. Harus bongkar itu. Tuhan itu luar biasa ajaib. Ya. Tuhan itu kirimkan orang-orang yang jarang datang ya, di gereja, hanya berapa kali nongol. Ya. Dia kasih uang banyak, hampir 100 juta lebih gitu ya. Ada lagi yang kasih macam gitu, sehingga ke cover semuanya. Dari gereja yang asal tempel ya, pakai gipsum itu dan sebagainya gitu. Akhirnya kita sulap, saudara. Wah, didekorasi dan mirip hotel, saudara. Wah, lampu-lampunya semua kita, pokoknya jadi bagus lah gitu ya. Mirip hotel. Nah, saudara. Terus kita lihat tiap bulan sudah, gitu ya. Selain kita bayar persepuluhan ke pusat, ya, setiap cabang itu bayar ke pusat kalau macam. Kami menyisihkan juga 1/10 lagi, kita berikan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang kami kenal di daerah. Jadi kami berikan 20%. Gereja memberikan seperti itu. Dan diberkati. Jadi pelajaran ini sudah bukan teori. Bukan mendorong orang supaya diberikan kepada kami nggak ke gereja mereka. Enggak. Kami hanya mengajarkan bagaimana dengan iman memberikan persepuluhan ini dengan benar dan tepat. Tuhan akan berkati. Dan terjadi, saudara. Gereja yang berani mengajarkan seperti itu tidak semakin miskin. Semakin diberkati. Dan ternyata, saudara, ya, pelajaran seperti ini diadopsi oleh satu kelompok. Saya baru tahu setelah mereka sudah jadi besar, ya, namanya GPCC. Ketika saya coba lihat ya kalau macam gitu, tentang persepuluhannya, ternyata dia pakai pelajaran ini, nggak diharuskan di situ. Tapi gereja nggak miskin, makin besar, makin berkembang. Nah, karena apa? Diizinkan Roh Kudus bekerja di situ. Banyak, saudara. Gereja yang ketakutan dan mengancam jemaatnya harus membawa jemaatnya mereka kembali kepada payung hukum Taurat. Keluar dari anugerah. Amin. Izinkan Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bilang, kasih gerejamu, pasti dia juga kasih ke gerejanya. Betul ya? Nah, Pak, kalau sampai mereka kasih keluar, bagaimana dengan kita ini? Tuhan akan kirimkan orang-orang lain untuk memberkati gerejamu nanti. Nah, kenapa? Dalam Tuhan itu prinsipnya supaya terjadi keseimbangan. Orang yang khawatir, mereka akan memaksakan ya, apa saja sehingga jemaat diharuskan bayar ya. Mereka ngomong seperti itu karena apa? Karena takut. Betul ya? Bimbang.
Nah, tapi kalau orang punya iman, beda saudara. Semuanya supaya Tuhan disenangkan. Amin. Nah, dalam Ulangan pasal 26, ayat 12, contoh ya. Bahkan orang asing, anak yatim dan janda juga boleh mendapatkan dari persepuluhan. Yang terpenting adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Baca ayatnya, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Nah, imam ya. Orang asing, itu bukan bule ya, orang luar ya. Nah, anak yatim dan kepada janda supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Amin. Nah, jadi tidak melulu masuk ke gereja. Tapi bisa juga ke anak yatim, janda. Nah, bila Roh Kudus sungguh-sungguh dihormati, ia juga akan mengadakan keseimbangan di antara gerejanya. Gereja yang anggotanya banyak terdiri dari orang-orang kaya tidak akan menumpuk persembahan berlimpah-limpah untuk kepentingan organisasinya sendiri. Sementara gereja-gereja lain yang jemaatnya terdiri dari orang-orang miskin dengan susah payah harus mempertahankan keberadaannya karena kurang biaya untuk gaji pekerja dan perawatan gedung mereka. Roh Kuduslah yang akan menggerakkan hati orang-orang percaya yang kaya untuk mengirim kepada penginjil-penginjil di tengah-tengah ladang transmigrasi yang miskin hingga ia berkecukupan dan berhasil dalam pelayanannya. Ya, saudara, saya pernah pergi ya sama Pak Andreas, sama Bu Durkas, sama Pak Daud tuh ke Muara, ke Prabu Mulih. Nah, bikin acara di sana, bikin KPP pernah, bikin seminar doa berkuasa pernah di sana. Waktu itu masih ada Pak Melvin Nainggolan menjadi pimpinan Pertamina di sana. Nah, selama kami ada di sana, ya, satu kali diajak sama Pak Melvin tuh. Ya, dia punya pelayanan yaitu ke gereja-gereja di daerah transmigrasi. Ya. Wah, ada sampai satu tempat yang nggak bisa dijangkau dengan mobil. Bukan mobil sedan, bukan. Mobil yang udah tinggi gitu loh ya. Kayak TAF gitu. Nggak bisa. Harus pakai motor trail gitu loh. Ya. Nah, Pak Andreas bilang, wah, Gideon aja lah yang dikirim ke sana, yang masih muda. Jadi, ketika urusan yang nyampe ke sana gitu, Pak Andreas sama Daud bilang ini kami mengutus Gideon saja, gitu ya. Puji Tuhan, gitu. Waktu itu umur saya baru berapa ya? Belum nikah ya, umur 24-an ya. 24 itu ya. Itu seru, wah, saya dibonceng sama anak buahnya Pak Melvin tuh, lumpur itu sampai ban itu dikasih rantai itu, ya, enggak tahu ya. Nah, itu caranya supaya nggak selep tuh, gitu ya. Sampai sentuh, sampai ke sana sudah. Melihat gereja di sana, saya nangis. Ya, orang-orang ditransmigrasi. Itu gerejanya dari bilik. Kesinggol aja kadang-kadang jebol. Tapi mereka bertahan melayani Tuhan di sana. Anggap saudara ya, kita yang tinggal di kota. Gereja kayak istana. Di daerah. Kolektanya, saudara. Singkong. Itu enggak ya? Bukan si engkong. Singkong, ubi, daun pepaya, itu ya. Bukan duit. Gimana bisa bisa merenov gereja? Nah, saudara. Nah, coba Anda perhatikan. Banyak gereja egois. Kumpulin duitnya terus di kota, bahkan sudah melimpah. Tidak disimpan di Bank Indonesia sampai di Bank Swiss. MM-an. Sementara gereja di daerah. Kurang. Jadi nggak terjadi keseimbangan, bukan? Nangkep ya. Kalau semua gereja berani taat
dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengarahkan itu, menyalurkan, sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan tuh ya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, nanti lain waktu Pak Simon diajak ya, ke pedalaman. Ya, supaya bisa melihat penderitaan apa yang kita alami hari-hari ini di kota besar gini. Banding mereka sebenarnya. Mereka bisa bertahan. Harusnya kita lebih bisa bertahan. Amin. Harusnya seperti itu. Nah, oke. Lanjut ya. Gereja yang mengajarkan ketaatan kepada suara Roh Kudus itu akan benar-benar melihat betapa Roh Kudus itu akan benar-benar melihat betapa Roh Kudus juga akan menggerakkan orang Kristen dari berbagai gereja lain untuk mengirimkan dana besar-besar untuk membangun gereja tersebut pada saat diperlukan. Amin. Nah, terus ada lagi saudara ya. Tapi ayat ini jangan dibagikan secara umum. Ulangan 14-23, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Nah, suruh makan sendiri, suruh nikmati sendiri. Tapi saudara jangan dipotong. Di tempat yang aku tentukan, tuh gak ya? Jadi atas ketetapan Tuhan, tuh ya. Tujuannya apa? Supaya kamu belajar takut akan Tuhan. Bukan rakus. Ya. Walaupun untuk diri sendiri. Tapi Tuhan yang ngomong. Tuhan yang suruh. Itu bedanya. Nah, ayat seperti ini nggak boleh dikhotbahkan di gereja, di umum. Nah, ini untuk Anda ya, kalau sampai Tuhan ngomong seperti itu, berarti ada peneguhan ayatnya saja. Oke, aku mau taat saja kepada Tuhan. Tapi jaga hatimu, jangan licik. Pakai ayat ini untuk membungkus kerakusanmu, keserakahanmu. Ya, nggak mau memberikan kepada orang lain, Anda pakai sendiri, dengan dibungkus ayat itu tadi. Itu kan boleh dimakan sendiri. Berarti Anda nggak takut akan Tuhan. Nggak bisa. Amin. Nah, persepuluhan dalam perjanjian baru. Ya, kita selesaikan ya. Sampai akhir zaman. Dikit-dikit lagi. Apakah orang perjanjian baru masih terikat kepada hukum persembahan persepuluhan? Kalau Anda membaca, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi di bawah ini, jelas Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Anda tak boleh mengabaikan hukum persepuluhan itu. Matius 23 ayat 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain berarti kan jangan diabaikan. Amin. Jadi bicara tentang ketaatan, tentang hukum ini, orang Yahudi itu oke semuanya. Persepuluhan juga sama. Jangan bilang orang perjanjian baru nggak usah bayar persepuluhan. Ya, nggak usah bayar persepuluhan. Memulai dengan 10% itu harus. Berkembang sampai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai Anda menyadari kalau hidupmu saja miliknya Tuhan, apalagi 1/10 itu juga miliknya Tuhan. Betul ya? Semakin kita mengembang, cara berpikir kita semakin benar, nggak ada lagi persepuluhan. Tapi apa? 100%. Artinya tetap bayar, betul ya? Kalau ada orang bilang nggak perlu bayar, ya salah. Bayar, harus. Yang nggak bayar disebut
mencuri, menipu Allah, betul? Merampok Allah. Minimal berapa? 1/10, betul? Minimal 1/10. Itu bentuk dasar awal ketaatan Anda dalam keuangan. 1/10 miliknya Tuhan. Semakin ngerti Anda ditebus oleh Tuhan. Seluruh hidupmu milik Tuhan, termasuk duitmu miliknya Tuhan. Nggak ada lagi istilah 1/10 lagi. Karena apa? Semuanya adalah Tuhan punya. Anda hanya pengelola. Nurut Tuhan saja. Betul? Nah, itu nanti beda, saudara. Ya. Nah, kesadaran kita harus semakin meningkat. Diawali dengan persembahan persepuluhan menjadi persembahan yang lebih besar. Jangan lupa bahwa sejak kita ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi selayaknya lah bila kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Jadi pada dasarnya kita wajib memberikan semua milik kita juga kepadanya, alias 100%. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Miliknya apa? Miliknya Allah. Amin. Nah, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan. Dan hidupmu bukan milikmu lagi. Sekarang miliknya Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita tutup dengan satu kesaksian. Ya, ada kesaksian. Karena itu, banyak orang percaya yang mulai menyadari bahwa mempersembahkan persepuluhan itu sebenarnya hanyalah titik permulaan ketaatan saja. Amin. Mereka kemudian belajar memberikan lebih dari 1/10. Ada yang memberikan 20%, ada yang memberikan 30%, ada yang memberikan 40%, dan seterusnya hingga 90% dari hasil yang mereka peroleh untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan mereka terus-menerus diberkati Tuhan hingga berkelimpahan. Konon, saudara, kabarnya orang-orang seperti Matsusita, William Colgate, R.G. Leteo Nernau, atau yang punya alat-alat berat itu dan kerap keju, melakukan hal ini, dan mereka amat sangat diberkati, sangat diberkati. Konon katanya yang punya Colgate itu memberikan 90%. Tapi apakah dia miskin? Enggak. Dia gunakan untuk operasional hidupnya cuma 10% aja masih kaya. 90%, sudah. Dari mana? Dimulai dari ketaatan 10%, sudah. Naik dan sebagainya. Yuk saudara, kita mulai belajar ya. Belajar apa? Belajar taat kepada Tuhan. Jadi kalau bicara persepuluhan itu di pikiran kita, di benak kita, jangan melulu Anda hanya berpikir duit. Ketika Tuhan sedang bicara tentang persepuluhan, Tuhan sedang bicara tentang apa? Ketaatan. Menghormati Tuhan. Belajar takut akan Tuhan. Supaya apa? Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola miliknya Tuhan yang lebih besar lagi. Ya. Jadi ketika Anda balik faktanya, milik Tuhan bukan hanya 10%, 80, 90, bahkan 100%, sekarang itu ditaruh di tangan Anda, Tuhan percayakan kepada Anda untuk mengelola itu, betul? Bukan untuk dikirim ke surga, enggak. Bukan. Semakin Anda dipercaya, saudara, dan semakin dipercaya lagi, semakin diberkati lagi,
nilainya semakin besar juga, betul? Artinya apa? Hidupmu semakin diberkati. Tuhan berjanji, aku akan membuka tingkap langit. Kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami keadaan mungkin ya, bahwa hidupmu seperti ya di bawah langit tembaga. Why? Ada apa? Kenapa? Coba cek di sini. Saya tidak menghakimi Bapak Saudara. Tapi ini salah satu cara untuk membuka tingkap-tingkap langit. Anda mau melihat langit terbuka. Lawatan Allah terjadi. Surga intervensi pada Anda. Taat. Ya, salah satunya belajar taat dengan menghormati haknya Allah dengan cara membayar persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.